jatuh dalam kefasikan dan dosa maksiat. Dan itu al-ghina bil alatil muharramah, yaitu musik dan nyanyian itu disebut sebagai Qur'anus syaiton, bacaannya syaiton. Ini sebagaimana asar dari Mujahid, bahwa ketika syaiton ini di hadapan iblis, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya memang diputuskan tersesat, lalu bacaan saya apa? Salah satu yang ditanyakan iblis adalah bacaan saya apa? Maka Allah menyatakan al-ghina, yaitu nyanyian dan musik. Itu adalah bacaannya syaiton. Dan musik ini serta nyanyinya dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nyanyian serta musik ini disebut ruqyatul liwati waz zina, yaitu mantranya pelaku homo dan perzinahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menunda ajal dan kematian kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, kesempatan untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri, serta meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita tentang adanya alam akhirat setiap saat harus selalu kita pupuk, harus selalu kita kuatkan. Kita usahakan secara maksimal, walaupun sesekali kadang kita lupa dengan akhirat,
namun kita ingat-ingat kembali. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau berkunjung ke seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Lalu Abu Bakar bertanya, "Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Lalu Hanzalah mengatakan, "Subhanallah, saya telah munafik wahai Abu Bakar." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Mengapa engkau berkata demikian wahai Hanzalah?" "Wahai Abu Bakar, ketika saya bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingat akhirat, saya ingat surga, saya ingat neraka. Tapi ketika saya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya sering lupa dengan itu semua. Ketika saya sibuk bekerja, ketika saya sibuk berbisnis, ketika sibuk dengan keluarga, dengan anak dan istri, saya lupa dengan akhirat." Maka kata Abu Bakar, "Kalau begitu saya pun demikian. Bagaimana kalau kita berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkonsultasi kepada beliau?" Dua sahabat ini khawatir dirinya terjangkit sifat-sifat nifak dan menjadi orang munafik karena sering lupa dengan akhirat. Maka ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan, seandainya kalian itu bisa istiqomah untuk selalu mengingat akhirat, maka sungguh para malaikat akan menyalami kalian. Akan tetapi kata Rasulullah, setidaknya sa'atan fasa'atan, akan tetapi setidaknya kalian itu kalaupun lupa sejenak ingat kembali, lupa lagi ingat lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu mengingat kematian, hendaknya selalu kita mengingat kampung akhirat, bahwa tidak lama lagi proses hisab akan Allah tegakkan. Maka keimanan tentang ini salah satu efeknya adalah akan membuat kita semakin berani dalam menegakkan kebenaran. Bagaimana kita akan takut sementara kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah merasa gentar dan ciut nyali kita dalam menyampaikan suara kebenaran. Jangan pernah kita takut untuk mengungkap kebatilan, karena sebentar lagi kita akan dihisab. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang kebenaran, sebentar lagi juga akan menuai dan memanen hasil amal mereka, dan kita pun sama akan memanen hasil amal kita. Lalu apalagi yang kita ragukan dan kita takutkan, sementara sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rakyat jelata pada hari ini akan kembali kepada Allah, yang pejabat tinggi juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini dizolimi akan kembali kepada Allah, dan yang berbuat zolim juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah saatnya penyesalan yang tiada akhir oleh orang-orang yang berbuat zolim pada hari ini, orang-orang yang menentang kebenaran. Maka kesenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang menegakkan dan menyampaikan serta menyuarakan kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang perlu kita kuatkan, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dua rukun iman ini merupakan dua rukun yang sering disebutkan secara beriringan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita sejenak perkumpulan, pertemuan setiap subuh ini dan juga pada subuh-subuh yang lainnya sebagai bentuk usaha kita untuk selalu mengingat kematian dan mengingat tentang kampung akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana caranya menyelamatkan hati dari jebakan, dari tipuan syaitan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalam dua pertemuan, di antara jebakan syaitan itu adalah
ketika ada di antara Bani Adam, manusia ini, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka melibatkan unsur lain dalam peribadatan mereka. Kalau mereka itu menghindar dari penyembahan kepada batu, kepada kayu dan lain-lainnya, maka mereka dijebak untuk beribadah kepada Allah dengan menjadikan kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh atau orang-orang yang suci sebagai wasilah yang menyambungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sudah membahas tentang perbedaan ziarah kubur ahlu tauhid dengan ziarah kubur ahlu syirik, yang tentunya ziarah kubur ini bagian dari syariat Islam apabila tata caranya mengikuti contoh Nabi SAW, maka akan membuahkan pahala. Tetapi jika bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, bukan menghasilkan pahala, tapi justru menambah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini secara singkat, sebenarnya rata-rata tiap bab itu berhalaman-halaman, bahkan lebih dari 10 halaman, namun dengan sedikit dan lemahnya ilmu saya berusaha untuk merangkumnya, semoga lebih mudah untuk dipahami. Pada pagi hari ini, di antara jebakan dan tipuan syaitan, dan jebakan ini menghasilkan sebuah prestasi bagi syaitan yang luar biasa. Jebakan ini telah memakan banyak korban. Jebakan ini telah banyak menggelincirkan Bani Adam, menyesatkan Bani Adam, dan menjadikannya menjadi pelaku-pelaku kerusakan di muka bumi ini. Yaitu faslun wa min makayidi aduwillahi wa masayidihi allati kada biha man qalla nasibuhu minal ilmi wal aqli wad din wa sada biha qulubul jahilin wal mubtilin sima'ul muka'i wa tasdiyah wal ghina'i bil alatil muharramah alladhi yasuddul qulubu 'alal Qur'an wa yaj'aluha 'akifatan 'alal fusuqi wal isyan fahuwa Qur'anus syaiton wal hijabul kayyifu wal hijabu kathifu anir rahman wa huwa ruqyatul liwati waz zina. Di antara tipu daya musuh Allah yaitu syaitan dan juga jebakannya adalah yaitu sesuatu yang menimpa orang-orang yang sedikit ilmu, akal dan agamanya. Menimpa orang-orang yang sedikit ilmunya, akalnya dan agamanya. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam bab ini, yaitu sima'ul muka'i wat tasdiyah wal ghina'i bil alatil muharramah. Yaitu mendengarkan, kalau muka dan tasdiyah itu adalah bentuk ibadah ahlul jahiliyah, yaitu dengan siulan dan tepuk tangan. Dulu ahlul jahiliyah, di antara ritual mereka di hadapan berhala-berhala mereka adalah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Dan itu diatur dengan komposisi yang serasi, menyerupai suara, menjadi suara yang merupakan alunan nada, walaupun hanya siulan dan tepuk tangan. Kemudian juga di antara jebakan syaitan itu adalah wal ghina'i bil alatil muharramah, dan yaitu mendengarkan musik serta nyanyian dengan alat-alat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu manusia hatinya terhalang dari Al-Qur'an, ya, dan menjadikannya terjatuh dalam kefasikan dan dosa maksiat. Dan itu al-ghina bil alatil muharramah, yaitu musik dan nyanyian itu disebut sebagai Qur'anus syaiton, bacaannya syaiton. Ini sebagaimana asar dari Mujahid, bahwa ketika syaiton ini iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya memang diputuskan tersesat, lalu bacaan saya apa? Salah satu yang ditanyakan iblis adalah bacaan saya apa? Maka Allah menyatakan al-ghina, yaitu nyanyian dan musik. Itu adalah bacaannya syaitan. Dan musik ini serta nyanyian ini menghalangi pelakunya dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nyanyian serta musik ini disebut ruqyatul liwati waz zina, yaitu mantranya pelaku homo dan perzinahan. Jadi ada beberapa nama untuk nyanyian ini. Ada yang menyebutnya sebagai al-lahwu, ada juga al-lahwul hadis, kemudian juga Qur'anus syaiton, kemudian juga ruqyatul liwat waz zina dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kebanyakan orang menganggap musik dan nyanyian itu hal yang biasa. Bahkan itu bagian dari entertainment atau hiburan. Ya. Dan menjadi bagian dari kehidupan manusia sekarang. Kalau tidak ada musik sepertinya ada yang kurang. Sehingga dimanapun kita menjumpai adanya musik, ya. Kita masuk ke toko-toko retail ada musiknya, kemudian kita masuk ke supermarket, ke mall ada musiknya, kemudian kita masuk ke warung pun ada musiknya. Orang mengadakan pesta, rasanya kalau nggak ada musik dengan sound system yang besar tidak ramai. Acara apapun dibuka dengan musik dan nyanyian, ya. Lomba apapun, ya, lomba, maka ada mesti momen di mana ada musiknya, bahkan mengundang para penyanyi-penyanyi wanita. Ini menjadi bagian dari kehidupan manusia pada hari ini, ya. Bahkan karena saya sering aktif di komunitas pecinta alam, ada kalanya kegiatan mendaki gunung, lintas alam. Maka di gunung itu sebenarnya kita ingin mencari kesunyian, suara alam, tapi banyak yang bawa alat musik dan besar. Bahkan dipanggul di atas punggungnya dibawa. Ya. Selama perjalanan menyalakan musik dengan hiruk pikuknya, Masya Allah. Jadi di kota penuh dengan musik, ke gunung pun penuh dengan musik. Seolah-olah kalau tidak ada musiknya, tidak ada nyanyiannya, tidak lengkap. Nah, ini menjadi fenomena pada hari ini. Dan hal ini terjadi karena sedikitnya ilmu yang tersebar di kalangan manusia. Berapa banyak mereka yang melakukannya karena ketidaktahuan, sehingga kita yang tahu wajib mengingatkannya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di awal bab ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebenarnya secara panjang lebar menjelaskan tentang hukumnya, yaitu musik dan nyanyian, dan beliau membawakan pendapat dari 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya beliau mengatakan, amma Malik, adapun Imam Malik, fa innahu naha 'anil ghina wa anistima'ihi. Adapun Imam Malik, maka sesungguhnya beliau melarang dari nyanyian atau musik dan juga mendengarkannya secara seksama. Istima' ini beda dengan sima, ya, walaupun ada kemiripan. Kalau sima mendengar biasa, kalau istima mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau istima itu mendengarkan dengan penghayatan, dengan serius. Karena apa? Kalau sekedar simak, mendengar, kita pun lewat kemanapun dengar suara musik, tapi tidak menyengaja untuk menikmatinya. Beda dengan istima, memang sengaja mendengarkannya. Beliau mengatakan bahwa Imam Ibnu Qayyim mengatakan, amma Malik, adapun Imam Malik melarang dari musik, nyanyian dan mendengarkannya. Ya. Bahkan beliau berkata, idza ishtara jariyatan fawajadaha mughniyah atau mughanniyah kana lahu an yuraddaha bil aib. Ini dalam bab tentang perbudakan. Kalau ada orang yang memberi budak wanita
ketika berlaku perbudakan, ketika seseorang membeli budak wanita, ternyata dia seorang penyanyi, suka nyanyi, maka kembalikan kepada penjualnya, jangan jadi beli. Karena itu adalah termasuk bagian dari budak yang cacat, sampai seperti itu. Ketika budak itu pintar nyanyi, ini Imam Malik. Ya. Kemudian juga wasu'ila Malik rahimahullah amma yurakhisu fihi ahlul Madinah minal ghina faqala innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Ketika ditanya, Imam Malik ini adalah ulama Madinah. Beliau terkenal sebagai ulama Madinah. Beliau ditanya tentang bukankah ada sebagian orang yang memberikan rukhsah, keringanan untuk mendengarkan nyanyian dan musik di Madinah. Maka beliau berkata, innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Hanyalah orang-orang fasik yang melakukan itu semua. Beliau mengatakan hanyalah orang-orang yang fasik yang melakukan itu semua. Ini perkataan dari Imam Malik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi. Ada panjang penjabaran di sini namun saya singkat. Kemudian wa amma Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i faqala fi kitabi Adabil Qada. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Adabul Qada. Beliau mengatakan innal ghina alahun makruhun yusbihul batil wal mahal. Ya. Faman istaksara minhu fahuwa sapihun turaddu syahadatuhu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam kitabnya Adabul Qada, sesungguhnya nyanyian dan musik itu adalah kesia-siaan yang dibenci. Kesia-siaan, permainan yang dibenci. Menyerupai kebatilan, dan siapa yang memperbanyak mendengarkannya, memainkannya, maka dia adalah orang yang dungu, safih, dia adalah orang yang bodoh. Dan ditolak persaksiannya. Ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga para ulama yang bermadhab dengan madhab beliau. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kutip lagi, wa amma madhabul Imam Ahmad faqala Abdullah ibnuhu. Adapun madhab Imam Ahmad, berkata anaknya yaitu Abdullah, ya putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Sa'altu abi anil ghina. Saya bertanya kepada bapakku tentang ghina, tentang musik, tentang nyanyian. Ya. Maka beliau faqala menjawab, al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi la yu'jibuni. Tsumma dzakara qaul Malik innama yaf'aluhu indanal fusaq. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, ya. Dan itu tidak membuat saya terpesona, ya. Kemudian beliau menyebutkan pendapat Imam Malik, innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Sesungguhnya hanyalah orang-orang fasik yang melakukan perbuatan tersebut. Ini diantaranya pendapat dari para ulama. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian di sini wa amma sima'uhu minal mar'atil ajnabiyah aul amrad famin a'dhamil muharramat. Ya. Dan adapun mendengarkan nyanyian dari para wanita ajnabiyah, wanita asing yang bukan mahramnya, dan juga amrod. Ya, amrod ini adalah remaja lelaki yang belum tumbuh kumisnya, janggutnya, jadi wajahnya seperti perempuan. Ya. Maka ini termasuk sebesar-besar perkara haram. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara kesimpulannya bahwa berapa banyak orang yang tersesat dan tergelincir gara-gara musik dan nyanyian. Ya. Berapa banyak orang yang kehilangan rasa malu ketika dia terprovokasi oleh musik. Ya. Kalau kita bertanya secara jujur kepada diri kita, kalau memang itu kebaikan, apakah kita mau melakukannya? Adakah di antara bapak-bapak yang hadir di sini, kemudian ketika ada penyanyi dangdut di panggung lalu naik lalu megal-megol di atas, sanggup enggak Pak kira-kira?
Oh itu nggak apa-apa Ustaz, kalau nggak apa-apa silahkan dicoba. Nurani manusia mengatakan ini tidak baik, ini memalukan, gitu ya. Pasti akan memalukan. Ya. Atau kalaupun tidak di panggung, ada orang nyetel musik di depan, lalu di depan jalan tiba-tiba kita berjoget. Apakah kita merasa risih, merasa malu? Kalau iya berarti hati kita masih peka. Ya. Karena di antara tanda-tanda dosa itu adalah yang membuat hati kita tidak tenang dan tidak suka dilihat oleh manusia. Walaupun banyak orang membantah, enggak apa-apa, cuma musik hiburan kok. Tapi nyatanya kalau orang itu masih punya nurani, dia akan malu melakukan itu di depan umum. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu dari bahaya musik, yaitu menghilangkan rasa malu. Berapa banyak orang yang terbius dengan alunan musik. Orang itu bisa menangis gara-gara mendengar musik. Orang itu juga bisa bersedih, dia mengingat masa lalu. Ya, ketika itu sedang bersedih, dia mendengar satu nyanyian, lalu 20 tahun kemudian dia mendengar nyanyian itu, dia tiba-tiba sedih. Ini artinya nyanyian itu berpengaruh kepada jiwa. Sampai para ulama mengatakan nyanyian dan musik itu adalah khomer yang memabukkan jiwa sebagaimana minuman keras memabukkan badan. Maka kalau seseorang itu sudah mabuk jiwanya, maka mudah digelincirkan. Maka pada hari ini perkumpulan-perkumpulan musik itu identik juga dengan perkumpulan-perkumpulan maksiat yang lainnya. Akan berkumpul di sana maksiat yang satu dengan maksiat yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini beliau menyimpulkan di beberapa sesi terakhir, beliau mengatakan hadas sima'us syaitoni, ini adalah sesuatu yang didengarkan yang bersifat syaitoniyah. Jadi suara syaiton, ya. Al-mudadul sima'ir rahmani, dan ini lawan dari suara-suara rahmaniyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka mendengarkan musik dan nyanyian, maka dia akan sulit mendengarkan suara Ar-Rahman, yaitu lantunan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa jadi seseorang yang memiliki kerasnya hati, tidak masuk Al-Quran, tidak masuk dalil, tidak masuk hadis, karena dia sudah sangat doyan dengan yang namanya nyanyian dan musik. Nah, maka para ulama juga memberikan nama-nama kepada nyanyian dan musik ini, diantaranya al-lahwu, yaitu permainan, wal-laghwu, kesia-siaan, wal-batil, kebatilan, waz-zur, ya. Zur ini juga sama kesia-siaan, wal-muka, yaitu siulan, wa tasdiyah, tepuk tangan, wa ruqyatuz zina, yaitu mantranya pezina, wa qur'anus syaiton, bacaannya syaiton, wa mumbitul nifaq fil qalb, penumbuh kenifakan, kemunafikan dalam hati. Wa sautul fajir, suaranya orang pendosa. Wa sautus syaiton, suaranya syaiton. Wa mazmurus syaiton, serulingnya syaiton. Was samud, dan juga nyanyian atau musik sama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil yang secara jelas menggambarkan tentang haramnya musik dan nyanyian-nyanyian itu adalah, yaitu ayat yang ke-6 dari surat Luqman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis." Dan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas ini sahabat yang paling ahli dalam bidang tafsir. Ya. Ini sebagaimana dikeluarkan melalui riwayat Imam Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, huwa ar-rajulu yashtaril jariyah tughannihi, ya, lailan wa naharon. Jadi kalimat di dalam surat Luqman ayat 6, dan ada di antara orang yang menjual lahwal hadis, ya, yaitu adalah seseorang yang membeli, ya. Orang yang membeli lahwal hadis itu adalah orang yang membeli jariyah, budak wanita
yang menyanyi siang dan malam. Itu diantaranya penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga ada penjabaran-penjabaran yang lainnya, pada intinya adalah makna dari lahwul hadis, itu ucapan yang sia-sia dimaksud di sini adalah nyanyian dan juga musik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu aqwamun," akan ada satu kaum nanti, yaitu kaum yang yastahillunal hira wal harira wal ma'azif. Akan ada satu kaum nanti di akhir zaman yang menghalalkan zina, sutra dan alat-alat musik. Ini sebenarnya sudah cukup bagi kita tentang keharamannya. Karena kalimat yastahilluna, ada orang-orang yang menghalalkan, artinya hukum asalnya adalah haram. Dan nanti akan muncul orang-orang yang mengharamkan musik dan nyanyian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita terbatas, waktu kita terbatas, jangan kita dilalaikan dan disibukkan dengan mendengar musik, nyanyian. Masih banyak yang bisa kita dengar dari kebaikan-kebaikan. Masih banyak yang perlu kita simak, yang kita baca dari kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai syaitan menjebak manusia termasuk kita dengan adanya alat-alat musik dan juga nyanyian-nyanyian. Terutama bagi para wanita, wanita ini ya lebih perasa daripada laki-laki. Berapa banyak wanita yang ditaklukkan hatinya oleh seorang laki-laki karena suara, karena nyanyian. Berapa banyak wanita-wanita terjatuh dalam pelukan para penyanyi laki-laki. Karena awalnya apa? Terpesona dengan suaranya, terbawa dengan alunan musiknya, sehingga emosi dari para wanita itu naik dan turun, sehingga akhirnya dia sampai histeris, berteriak, memanggil-manggil para idola dari kalangan penyanyi-penyanyi tersebut, sehingga akhirnya dia rela memberikan apa saja untuk mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pasti bahwa musik dan juga nyanyian-nyanyian itu sangat melemahkan jiwa, bahkan mempengaruhinya, dan juga sangat memabukkan, sehingga orang-orang yang menikmatinya menjadi kehilangan rasa malu dan pada akhirnya juga banyak memicu perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat-maksiat. Maka ini diantara salah satu jebakan syaitan yang harus kita sadari, dan mulai saat ini kita tinggalkan yang namanya nyanyian, musik. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan kita juga tetap ingatkan istri kita, suami atau anak-anak kita, ketika mereka begitu gemar dengan nyanyian dan musik-musik ini, kita tegur, kita nasihati dengan cara yang baik agar segera menghentikan dan meninggalkan itu semua, karena itu berpengaruh kepada jiwa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari seluruh tipu daya dan jebakan syaitan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.